Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami. Hari ini kita melanjutkan perjalanan pencarian sejarah kita, sejarah para ulama, alim ulama, kesepuhan dan tokoh yang ada di Kabupaten Kebumen. Hari ini kita berada di makam Syekh Maulana Najmuddin Ali Mubin yang berada di desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren. Beliau ini seorang dari Gujarat, India. Beliau masih keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti apa jalannya, kita lihat dulu teman-teman. Lalu kita lanjutkan perjalanan pencarian sejarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, disinilah makam dari Syekh Maulana Najmuddin Ali Mubin, atau warga sekitar sini lebih mengenal Mbah Mubin. Ya, beliau berasal dari Gujarat, India. Ya, beliau datang ke sini ditugaskan oleh sang guru untuk mensiarkan Islam, yaitu daerah antara Sungai Progo dan Sungai Serayu. Untuk asal muasal beliau atau nasab dari keturunan beliau masih keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, yang nyambung sampai ke baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu ini suatu kebanggaan, ada cucu dari Kanjeng Nabi yang pernah atau singgah di daerah Kebumen ini, tepatnya di pesisir pantai selatan Kabupaten Kebumen. Makam beliau pertama kali ditemukan oleh Gus Ali Maksum dari Lirboyo, Kediri. Terus beliau menyampaikan kepada sesepuh-sesepuh daerah sini untuk merawat makam beliau, agar banyak peziarah yang menziarahi makam ini. Kemudian cerita masyarakat sewaktu Mbah Mubin ini hidup atau sugeng,
beliau mempunyai santri, salah satunya santri yaitu putra dari Sultan Agung III atau Amangkurat I, yaitu Hanyokrokusumo. Sewaktu Hanyokrokusumo hidup, beliau kurang setuju dengan kebijakan dari sang ayah yang mengikat janji atau bekerja sama dengan VOC Belanda. Kemudian karena ketidaksetujuan dari Hanyokrokusumo, beliau lari atau berpindah tempat ke daerah sini. Kemudian beliau Hanyokrokusumo berguru dengan Syekh Maulana Najmuddin Ali Mubin. Beliau merupakan murid atau santri kesayangan dari Syekh Maulana Najmuddin Ali Mubin. Kemudian di komplek pemakaman ini ada salah satu bukti peninggalan dari Hanyokrokusumo tersebut, yaitu kayu laban. Dulu itu ketika Hanyokrokusumo bertapa di sini, kayu itulah sebagai saksi bisu dari pertapaan Hanyokrokusumo, dan kayunya masih ada sampai sekarang. Dan banyak cerita dari masyarakat yang konon kayu itu susah untuk dipotong, dan kalaupun kayu itu terpotong, alat untuk memotong itu nantinya akan hilang entah kemana. Itu hanya mitos atau cerita dari masyarakat setempat. Ya, disinilah tempat atau bukti dari Raden Hanyokrokusumo yang pernah bertapa di sini. Di sini ada kayu atau semacam, iya benar, kayu dari jenis laban, kayu laban. Inilah kayu yang membuktikan bahwa Raden Hanyokrokusumo pernah singgah di sini. Yang konon kayu ini susah untuk dihancurkan ataupun ditebang. Kita lihat kayunya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman Kilas Balik? Ya, itulah sedikit cerita dari Syekh Mubin. Masyarakat sini bilang, menyebutkan beliau adalah Syekh Mubin. Ya teman-teman, di sini saya sedikit menambahkan ya teman-teman. Kemarin saya pas waktu kesini survei di sini, kebetulan ada cerita dari masyarakat dan ternyata beliau yang mengalaminya. Ini sedikit pembelajaran ya buat kita. Jadi ceritanya kayak gini. Beliau itu sebut aja namanya A. Beliau punya garwo, ya, punya garwo. Nah, terus garwonya beliau itu kebetulan sakit. Sakitnya itu agak lumayan parah. Sakitnya saya tidak bisa menceritakan sakit apa. Terus beliau datang ke sini karena beliau sudah mencari pengobatan ke sana ke sini, ternyata belum ada hasilnya.
terus beliau bertirakat atau bermunajat. Beliau dan garwannya beliau menginap di makom selama 41 hari, dan beliau bermunajat, berhajat, meminta kepada Allah supaya diberi kesembuhan, dan akhirnya usaha beliau ternyata tidak sia-sia. Setelah hampir ke hari ke-41, beliau berpindah berziarah ke makamnya Mbah Syekh Anom, dan di sana beliau juga bermunajat, beliau juga bermujahadah di sana. Terus setelah itu beliau mau pulang, beliau menemukan sebuah buah jambu monyet, dan kalau dilihat sekarang di sana kelihatannya tidak ada tanaman jambu monyet. Terus beliau pulang dan membawa jambu monyet. Jambu monyetnya itu dikasihkan ke istrinya, dimakan ke istrinya. Setelah itu istrinya mandi taubat. Terus setelah itu beliau diberikan kesembuhan. Ya, di sini bisa diambil pelajaran ya, teman-teman. Ke makom itu bukan hal yang syirik, bukan hal yang musyrik. Ke makom itu kita bermunajat kepada Allah dengan wasilah beliau yang sudah meninggal, untuk wasilah supaya diberikan kemudahan untuk segala urusan. Jadi jangan disalahartikan kita ke makom, kita berziarah ke makom untuk meminta kepada yang di makom, tidak. Tapi melalui beliau, melalui wasilah beliau, kita menyampaikan kepada Allah lewat wasilah beliau. Ya, kayak gitu mungkin teman-teman ya, yang cerita dari masyarakat yang kita bisa ambil. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah dengan wasilah-wasilah orang-orang waliullah yang dulu pernah ada. Semoga dengan wasilah-wasilah beliau Allah akan lebih cepat mendengar doa dan permintaan yang kita ajukan kepada beliau. Ya, teman-teman Ikhlas Balik, ada satu pesan dari saya. Fakta dan data sejarah akan datang seiring pudarnya sejarah itu. Karena pada hakikatnya sejarah adalah suatu yang pasti dan tidak bisa dipungkiri sebagai pohon semesta yang kokoh berakar. Alam memiliki mekanisme ajaib dalam memunculkan kebenaran, seperti juga masa depan yang menunjukkan jalannya sendiri. Itu pesan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Kilas Balik, dan tunggu video-video dari kita selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.